Kemudian si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Ini pisau pertama, pisau dapur, dan ini pisau kedua, pisau dapur. Tragedi menggemparkan terjadi di Medan ketika seorang siswi SD berinisial SAS alias AL 12 tahun tega membunuh ibunya sendiri, Faiza Soraya 42 tahun. Pelaku mengaku sering menjadi korban kekerasan dan perlakuan kasar dari sang ibu, sehingga menimbulkan dendam kesumat. Aksi pembunuhan ini disebut terinspirasi dari game populer Murder Mystery yang memicu imajinasi gelap sang anak. SAS alias AL 12 tahun, siswi kelas 6 SD di Medan tega membunuh ibu kandungnya sendiri, Faiza Soraya 42 tahun, karena terinspirasi dari game online. Selain itu, AL juga kerap menonton serial anime berisi adegan pembunuhan. AL kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Kapolres Tabes Medan, Kombes Kelvin Simanjuntak mengungkapkan motif pembunuhan yakni sakit hati. AL mengaku sakit hati karena kakaknya dipukuli, ayahnya diancam menggunakan pisau, dan game online dihapus. Kedua melihat kakak yang dipukuli korban menggunakan sapu dan tali pinggang, kata Kelvin saat konferensi pers di Polrestabes Medan pada Senin 29 Desember. Ketiga, sakit hati, game online dihapus, ucapnya. Selain itu, kata dia, AL juga kerap memainkan game yang menggunakan pisau dan menonton serial anime pada saat adegan menggunakan pisau. AL juga terobsesi melukai sang ibu karena sering melihat game Murder Mystery pada season Clash Others menggunakan pisau. Siswi kelas 6 SD itu juga sering menonton serial anime DC episode 271 pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Berdasarkan pengakuan pelaku ke penyidik, ia kerap dicubit oleh ibunya. Kakak sering dimarahi, dimaki, dipukul menggunakan sapu dan tali pinggang, sedangkan pelaku sering dimarahi dan dicubit, tutur Kelvin. Karena itulah sang pelaku sempat berpikir untuk melukai korban tapi tidak ada kesempatan. Barulah pada tanggal 10 Desember 2025 sekitar pukul 4.00 hingga 5.00 WIB pelaku tiba-tiba terbangun dan memandangi korban yang tidur di sampingnya. Saat itu korban tidur di lantai 1 bersama dua anaknya pada kasur tingkat. Posisi Faiza Soraya tidur di kasur atas bersama pelaku AL. Sementara anak pertamanya tidur di kasur bawah seorang diri. Pelaku yang saat itu terbangun rupanya menyimpan kekesalan sehingga menimbulkan rasa marah saat melihat korban tidur. Diliputi amarah, AL kemudian mengambil pisau ke dapur lalu membuka bajunya. AL pun langsung melukai korban dengan pisau yang ia pegang di tangannya. Sang kakak yang tidur di kasur bawah kemudian terbangun karena tubuh ibunya terjatuh ke tubuhnya akibat terkena tusukan. Kakak kemudian terbangun dan langsung merampas pisau dari tangan AL dan membuangnya. Tak berhenti di situ, AL kemudian kembali ke dapur untuk mengambil pisau kecil. Saat itu sang kakak berusaha menutup pintu, sehingga pisau kecil yang dipegang adiknya itu terjatuh. Jadi pada saat adik keluar kamar, mengangkat ke arah dapur dan ingin masuk kembali menggunakan pisau kedua, terjadi tarik-menarik dengan kakak sehingga pisaunya terjatuh, kata dia. Sang kakak pun kemudian berlari ke lantai 2 untuk memanggil sang ayah sambil menggedor-gedor pintunya. Bapak dan kakak mengecek korban di kamar lantai 1. Korban masih hidup. Bapak dan kakak menyandarkan dan mengangkat korban ke tempat tidur, tuturnya. Kemudian pelaku masuk ke kamar untuk memakai baju dan naik ke lantai 2 memeluk sang ayah. Barulah setelah itu ketiganya turun bersama-sama ke lantai 1. Pelaku juga mengungkap alasan kenapa dirinya membuka baju sebelum melakukan aksinya. Ditanyakan kepada pelaku kenapa baju dibuka dengan alasan supaya tidak terkena apabila ada perlakuan-perlakuan yang ada yang menodai bajunya, tutur Kelvin. Saat dicek oleh suami dan anak pertamanya, Faiza Soraya ternyata saat itu masih hidup dan meminta dipanggilkan ambulans. Saat ambulans dari RS Columbia Asia datang, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Pelaku diamankan oleh polisi dalam keadaan ada darah di kedua tangannya. Polisi juga melihat ada dua bilah
pisau dapur, baju tidur, spray, dan celana dalam pelaku yang terdapat bercak darah. Kemudian ini bekas luka genggaman pisau tangan anak. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.